Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kak Ariani, kelas 1D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Desa. Di sini saya akan memaparkan materi yang saya pilih bertemakan pendidikan sebagai sistem. Yang pertama itu ada kata sistem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem dapat diartikan sebagai perangkat, metode, susunan yang teratur dari pandangan. Menurut bahasa Yunani, sistema yang artinya cara atau strategi. Menurut bahasa Inggris, sistem yang artinya jaringan, susunan, cara. Nah, dari istilah tersebut terdapat makna suatu strategi atau cara berpikir menjadi kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang memiliki hubungan fungsional secara teratur, tidak teracak dan saling membantu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam pendidikan tersebut terdapat komponen-komponen yang saling teratur, bersinergis dan dalam proses didik untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, komponen-komponen tersebut mempunyai peran dan fungsi dalam mengatur komponen-komponen berikutnya. Yang selanjutnya itu ada pengertian sistem menurut para ahli. Yang pertama, menurut Roger Kaufman, sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang bekerja secara independen dan bekerja sama untuk mencapai hal yang dikehendaki berdasarkan asas kebutuhan. Yang kedua, menurut Noto Nagoro, sistem adalah suatu rangkaian keseluruhan kebutuhan kesatuan. Webster's Third New International Dictionary disebutkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan kompleks yang dibentuk dari berbagai bagian yang tunduk pada rencana umum atau mengabdi suatu negara tujuan umum dan sekumpulan objek yang bekerja sama dan interaksi yang teratur atau independensi. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem adalah suatu rangkaian keseluruhan kebulatan kesatuan dari komponen-komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri pokok sistem. Yang pertama itu memiliki tujuan. Dengan begitu proses lebih mengarah pada suatu tujuan. Yang kedua itu memiliki batas. Yang tujuannya dapat membedakan sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Yang ketiga, bersifat terbuka. Karena sistem ini dapat dihubungkan dengan sistem lainnya sehingga dapat membentuk sistem yang lebih besar lagi. Yang keempat, komponen atau subsistem ini adalah sebuah istilah yang terdiri dari beberapa bagian. Yang kelima, bagian-bagian dari suatu sistem ini merupakan suatu kebulatan yang utuh dan padu. Yang keenam, saling berhubungan dan ketergantungan. Saling berhubungan dan ketergantungan ini baik dalam sistem atau intern sistem atau antara sistem dengan lingkungannya. Yang ketujuh, adanya proses kegiatan. Adanya proses kegiatan transformasi yang mengubah masukan input menjadi hasil atau output. Yang kedelapan, terdapat mekanisme. Dalam setiap mekanisme ini terdapat mekanisme kontrol dengan mempunyai manfaat untuk melakukan umpan balik sehingga dapat menyesuaikan diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Next, selanjutnya ada pendidikan. Pengertian pendidikan secara umum adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebebasan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui penelitian, pengajaran, dan pelatihan. Tujuan pendidikan sebagai sistem ini yang terdapat dua, yaitu yang pertama, sistem pendidikan secara mikro ini lebih menekankan pada peserta didik dan pendidik, di mana polanya itu lebih merupakan untuk mencapai pemahaman secara baik melalui interaksi maupun komunikasi. Yang kedua ini sistem pendidikan secara makro terbagi menjadi luas lagi. Yang pertama, masukan atau input. Ini berupa sebuah pembelajaran sumber daya manusia yang berupa silabus ataupun materi-materi pembelajaran. Yang kedua, proses. Proses adalah segala sesuatu yang berupaya untuk dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Terakhir itu adalah keluaran atau output, itu hasil dari suatu pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu ada unsur-unsur suatu sistem pendidikan. Yang pertama itu peserta didik yang sebagai subjek didik itu si individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri dan berkembang, dan individu yang memerlukan bimbingan individu dan perlakuan manusia dan memiliki
potensi fisik dan psikis yang unik. Yang kedua itu orang yang membimbing atau pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan. Sebagai sasaran itu adalah peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Yang ketiga itu interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif ini. Nah, pada dasarnya itu interaksi edukatif ini adalah hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik dalam tujuan pendidikan. Nah, yang keempat itu adalah ke arah mana bimbingan ditujuan atau tujuan pendidikan. Pendidik mengarahkan kepada peserta didik apa-apa yang dilakukan sesuai dengan potensi peserta didik dan kemampuan dalam bidang tersebut. Yang kelima itu materi pendidikan. Nah, materi pendidikan ini mencakup masukan input yang diperoleh peserta didik dari pendidiknya atau lingkungannya. Yang keenam itu alat atau metode. Alat atau metode dalam proses pembelajaran ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan agar proses pembelajaran itu berlangsung dengan menarik metode-metode yang digunakannya. Terus yang terakhir itu 7 tempat peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Nah, yang tadi dijelaskan itu lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan ke sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah, yang terakhir itu adalah komponen-komponen pendidikan. PHKOM 1982 mengemukakan 12 pendidikan sebagai berikut. 1. Tujuan dan prioritas. 2. Peserta didik. 3. Manajemen atau pengelolaan. 4. Struktur dan jadwal waktu. 5. Isi dan bahan pengajaran. 6. Guru dan pelaksanaan. 7. Alat bantu belajar. 8. Fasilitas. 9. Teknologi. 10. Pengawasan mutu. 11. Penelitian dan 12. Biaya. Nah, sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi 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 Om.